jama'i dan jama'i sesama manusia. Dan itu akhirnya jawabannya seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor, yaitu khairun nas anfa'um linnas. Di sini mulai ada akuarium Pak Rektor dan para pawarek dan para dekan. Mulai akuarium, mulai kelihatan orang itu renangnya kayak apa, bicara apa, suka mencelaka, suka menggunjing, ghibah, suka macam-macam mulai kelihatan. Nah, di dalam konteks ini halal bihalal mempunyai peranan untuk menirkan, untuk menfitrahkan, biar kita itu kembali ke fitri. Kembali ke fitri itu berarti mensucikan kembali. Nah, pengertian dari halal bihalal, ini saya ulang, ini tidak sesuatu yang baru, tapi biar lengkap saya sampaikan saja. Pengertian halal bihalal itu yang pertama dari sisi bahasa. Jadi bahasanya itu kan halal. Jadi saling menghalalkan. Artinya kalau ada keruwetan satu komunitas, ya katakan fakultas apa di Universitas Malang, UM, maka seluruh masalah yang ada di dalam fakultas tersebut dihalalkan. Sehingga dengan demikian pengertian halal itu adalah menyelesaikan seluruh problematika di dalam sebuah komunitas itu sehingga nir. Oke ya, mengapa orang mengatakan nir ya, kosong-kosong ya. Nah gitu. Nah, kosong-kosong bukan berarti setelah kosong-kosong besok 01, 02, 20, 50, enggak, tapi kita jaga namanya fitrahnya itu. Itu dari segi perlunya halal bihalal adalah mengurai dari benang kusut kehidupan sosial kita antara individu dan dalam sebuah komunitas. Oke, yang kedua, Bapak-bapak izinkan saya menambah, walaupun Bapak insya Allah pasti sudah tahu, pengertian halal juga dalam arti hukum. Ya, halal itu yang bukan haram. Halal itu bukan yang makruh. Berarti sesuatu yang bisa dilakukan dan harus dilakukan dalam rangka membebaskan diri dari semua perilaku yang dilarang oleh Allah. Jadi pertanyaannya, setelah Idul Fitri, apakah kita balas dendam? Nah, gitu loh. Dulu nggak boleh gini, karena itu mumpung saya sudah mulai lagi lah ghibah, ngomongin orang. Ya enggak, pengertiannya bukan itu. Jadi halal di dalam konteks halal bihalal dalam arti hukum berarti kita berkomitmen, konsisten, istiqomah untuk menjalankan semua hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan membebaskan kita dari perbuatan-perbuatan yang haram dan dosa. Oke, ini yang kedua, pengertian secara umum. Nah, pengertian yang ketiga dalam konteks halal itu berkaitan dengan muasyarah bainan nas, yaitu pengertian menyangkut hubungan sesama manusia dalam hal how to competition, bagaimana berkompetisi, bagaimana berkolaborasi, dan bagaimana untuk mendapatkan sesuatu. Karena itu di dalam halal itu, di dalam konteks muasyarah bainan nas itu ada namanya thayyib. Jadi boleh mencari yang halal tetapi yang thayyib, yang baik. Boleh mencari kedudukan tapi jangan nyikut. Boleh bercita-cita tapi jangan menfitnah. Ya, kita hindari satu sikap yang SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, itu sakit hati tok isinya itu nanti ya. Nah, jangan. Jadi ini disebut dengan namanya halalan, itu hubungannya dengan thayyiban. Misalkan di surat Al-Baqarah disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ard halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi dengan demikian, wahai orang manusia semua,
Jadi halalan thayyiban itu bukan hanya yang beriman, sesama manusia. Karena itu saya sebutkan tadi mu'asyarah, jadi hubungan sesama manusia. Relation, ya. Jadi ini nas, bukan insan, bukan muslim, bukan mukmin, tapi nas, manusia. Ya. Carilah rezeki di bumi ini. Dengan cara apa? Halal. Dengan apa? Thayyib. Ya. Bisa halal, tapi kalau tidak thayyib nggak bagus. Caranya thayyib, lalu kalau substansi rezekinya tidak halal juga tidak boleh. Karena itu ini penting kan untuk mengetahui mengapa kita itu ada saling ta'awun.